Halo keluarga sehat Bali Med. Pada sore hari ini saya Dr. Rai SPOG akan berbagi cerita atau sharing tentang placenta previa. Apa sih itu placenta previa? Jadi placenta previa adalah merupakan suatu kondisi di mana letak placenta bukan tempat yang normal. Ya, letak normal placenta adalah di fundus atau di atas. Kalau placenta previa adalah letak placenta di bawah dari rahim, seperti itu. Ya, nah yang perlu ibu hamil ketahui bahwa apa gejala-gejala dari placenta previa. Salah satunya adalah yang paling berisiko adalah perdarahan. Nah, bagaimana sifat perdarahan pada placenta previa? Placenta previa biasanya menunjukkan gejala perdarahan tanpa nyeri, berwarna merah segar seperti itu. Ya. Nah, bagaimana cara mendiagnosisnya? Kapan didiagnosis placenta previa? Jadi, placenta previa itu biasanya didiagnosis pada umur kehamilan trimester 3 dengan cara diagnosis dengan USG. Biasanya dokter kandungan akan USG kemudian mengevaluasi bagaimana placenta itu berimplantasi ya. Nah, kalau pada placenta previa tentu letaknya yang di bawah ya, jadi tidak normal seperti ini. Terus, bagaimana tentang placenta previa itu sendiri? Jadi dari jenis-jenis placenta previa ada yang sebagian menutupi jalan lahir, ada total dan letaknya di pinggir atau placenta letak rendah. Nah, apa yang perlu ibu hamil ketahui tentang placenta previa atau bagaimana bila mana terjadi placenta previa? Ibu jangan panik ya. Jadi jangan panik, tetap nanti berkonsultasi sama dokter kandungannya, dan bila mengalami keluhan seperti perdarahan ya yang sifatnya banyak kemudian mengancamnya, segera ke rumah sakit. Apa sih faktor risiko dari placenta previa? Secara pasti memang placenta previa tidak diketahui, tapi ada beberapa faktor risiko yang ibu perlu pahami. Yang pertama adalah biasanya placenta previa terjadi faktor usia, kalau usia yang lebih tua seperti itu. Yang kedua, jumlah kehamilan. Biasanya placenta previa jarang pada kehamilan yang pertama, biasanya yang kedua atau bahkan ketiga. Berikutnya adalah riwayat persalinan dengan operasi sesar ya. Kemudian pernah guguran yang berulang seperti itu ya. Nah, itu yang perlu diketahui tentang faktor-faktor risiko terjadinya placenta previa. Apakah placenta previa ini bisa berpindah letaknya? Oke. Tadi sudah saya jelaskan bahwa placenta previa biasanya didiagnosis pada trimester 3 atau umur kehamilan 28 minggu. Seiring dengan membesarnya rahim, jadi letak placenta akan mengikuti besarnya rahim, dan ini yang dinamakan migrasi placenta previa. Nah, berikutnya bagaimana cara mencegah atau kalau sudah diketahui diagnosis placenta previa? Apa yang perlu ibu pahami? Yang pertama adalah istirahat, ya, kurangi aktivitas yang menyebabkan penekanan yang lebih di bagian rahim. Biasanya seperti mengangkat beban yang berat, kemudian melakukan manipulasi vagina, kemudian berhubungan seksual, itu yang perlu dihindari seperti itu ya. Dan bila mana terjadi pendarahan, itu kita evaluasi apakah umur kehamilan sudah cukup bulan ataupun belum ya. Kalau misalnya belum cukup bulan, perdarahannya tidak banyak, terapi yang diberikan misalnya dokter kandungan adalah perlu istirahat, kemudian diberikan pematangan paru, dan bila mana terjadi perdarahan ulang tentu sudah cukup matang. Nah, apabila umur kehamilan sudah cukup bulan atau term ya seperti itu, kalau terjadi perdarahan yang banyak harus dilakukan tindakan emergensi. Apa itu? Dilakukan pengheran kehamilan dengan cara seksio sesaria seperti itu ya. Jadi itu yang perlu diketahui pada ibu-ibu hamil ya. Jadi kalau bila mana sudah terdiagnosis placenta previa harus lebih aware. Oke, ibu-ibu, itu informasi yang bisa saya berikan. Apabila ibu mengalami atau diagnosis sebagai placenta previa, yang pertama jangan panik dulu ya. Berikutnya apabila mengalami emergensi ataupun perdarahan, segera ke rumah sakit. Saya Dr. Rai SPOG, salam sehat bersama Bali Med.